Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Semangat ya, ini masih pagi. Pagi, Bu. Ini masih pagi ya, harus semangat ya. Ya, habis sarapan Bu, jadi semangat ini tadi. Iya, belum ada yang ngantuk ya. Bagaimana semua sudah hadir? Atau masih ada yang belum hadir ini, ada yang terlambat? Sudah. Di absen Bu, di absen Bu. Oke, di absen dulu ya. Absennya boleh minta di absen dari ketua kelas. Fetdi-nya mana? Fetdi tolong absen teman-temannya, Fetdi. Saya, oh iya Bu. Fetdi yang absen teman-temannya. Oh iya, saya bantu absen ya Bu. Iya. Yang pertama, Nurhadi. Oke. Yang kedua, Triwuntari. Ada Pak, ada. Yang ketiga, Muhammad Siddiq. Hadir, Pak. Yang keempat, ini urutannya Rohmania. Hadir. Berikutnya, Wiji Yoko. Hadir, Pak. Nah, berikutnya, Didi Purnomo. Siapa hadir, Pak? Berikutnya, Sylvia. Hadir Pak Fedi. Berikutnya, Laili. Ya, Lailinya mana ya tadi? Nggak ada, sembunyi kan? Izin Pak tadi. Oke, saya lompati saja. Masih ke belakang Pak. Izin. Oh ya, Bu Cingsi izin untuk Laili hari ini. Kemudian saya lanjutkan, Roisa. Izin juga, Pak. Terus, oh iya. Berikutnya, Petri Angga. Ya, ada ya. Hadir, Pak. Berikutnya, saya sendiri. Hadir. Ya, terima kasih. Lengkap, Bu Cingsi, untuk teman-teman hari ini masuk semuanya. Oke, baiklah. Saya boleh minta satu orang untuk bantu tolong pasangkan LCD. Nah, itu Yoko saja, Bu. Ya, Yoko itu teknisnya Ya, di sini, Bu. Bu. Ya. Nah, ini. Ya. Iya, Yoko bisa ya. Kabel pakai HDMI, Bu. HDMI-nya minta kabel yang HDMI, ini yang biasa enggak bisa. Udah selesai, Bu. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Ibu mohon ya, untuk pagi ini dalam pembelajaran kita agar dapat tersampaikan dengan baik materinya, mudah dipahami, jangan ada yang ribut. Nanti kalau diberi kesempatan untuk bertanya, baru angkat tangan. Bagaimana? Bisa ya semuanya ya? Ya. Bagaimana kalau untuk menambah semangat kita bawakan satu lagu nasional. Bagaimana? Bisa, Bu. Oke, mungkin Kak Adi bisa memimpin satu lagu nasional sebelum kita masuk dalam pembelajaran pagi ini. Pedi noleh gak barbar itu gak kemeng dah. Ayo Nur Hadi. Ayo Nur Hadi. Oh iya Bu, saya siap. Lagu nasional. Siap Bu. Iya. Satu Nusa Satu Bangsa. Izin ke depan. Ayo jangan bermain. Halo Bandung Bu, supaya semangat Bu. Ayo, cocok itu. Cuplek-cuplek suang, ayo Pak Wiji. Pemimpin tadi siapa nyanyi lagu Budi? Pemimpin siapa Bu Cingsi? Pak Nur Hadi tadi saya suruh loh. Oh, Nurhadi. Nur. Adalah gambar apa ini? Lagu daerah Manado.
Tempat duduk saja, Pak. Oke. Kita mulai pembelajaran dengan doa buka. Mohon dipimpin oleh Tari, silakan untuk doa buka. Saya, Bu. Ya. Baik, teman-teman, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Iya, baiklah. Adik-adik, pada saat ini kita akan belajar materi jaringan komputer. Untuk materinya, Ibu share dulu ya. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah. Iya, jaringan komputer. Kita akan membahas dasar jaringan komputer. Yang pertama, yaitu jaringan komputer merupakan sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi atau media transmisi, sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi, maupun berbagai perangkat keras. Tujuan dari membangun jaringan komputer ini adalah membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengiriman menuju ke sisi penerima melalui media komunikasi. Nah, adik-adik, pada zaman sekarang kan untuk mengirim informasi berupa foto, video sudah sangat-sangat gampang. Nah, ini berkat dari adanya jaringan komputer. Sehingga kita dimudahkan untuk saling mengirim data, menerima data dari manapun. Dan dapat diterima pada hari itu juga. Dikirim hari ini, diterima pada waktu ini juga. Tidak seperti dulu kan, kalau misalnya kita kembali ke zaman dulu. Misalnya, Tari mau mengirim surat ke Nia. Kalau zaman dulu itu ada kan yang pakai merpati. Nah, kalau pakai merpati bisa berhari-hari kan sampainya dan bisa saja tidak sampai. Itu cara dulu. Baru dia mulai berkembang. Misalnya mulai adanya Telegram, mulai berkembang lagi menjadi berupa adanya surat menyurat yang dikirim lewat pos dan lebih berkembang lagi. Menurut adik-adik sekalian, contoh apa lagi yang merupakan saling mengirim data yang didukung oleh jaringan komputer ini? Misalnya contoh-contoh apa lagi yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Penggunaan WhatsApp. Oh iya, media sosial ya. Kalau itu mungkin kalau untuk komunikasi mungkin itu loh Bu, apa itu namanya, kaleng-kaleng kasih benang itu loh Bu. Yang gimana? Iya, itu masuk nggak Bu? Dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya Bu. Iya. Kaleng itu loh Bu, dikasih benang, ditarik. Nah, itu kan tradisional itu Bu. Nah, itu tradisional. Iya. Tapi kan itu bukan jaringan komputer. Oh iya. Contoh jaringan komputer. Itu kan pakai benang ya, benang apa tali terus dihubungkan. Nah, itu kan zaman sharing ya, Bu.
Iya. Ini kan yang Ibu minta tuh contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Karena jaringan komputer ini sangat membantu kehidupan kita. Banyak contoh kok, ada banyak contoh. Ibu minta contohnya. Itu jaringannya Bu ya? Iya. Bu, Bluetooth, Bluetooth. Bu. Berbagi Bu, jaringan jaringan Bu. Bluetooth, iya. Bisa. Share it. Share it bisa. Sosial media juga kan. Nah, berarti jaringan komputer dalam mengirim data, menerima data sangat berguna bagi kehidupan kita. Manfaat jaringan komputer bagi manusia secara umum, ya seperti yang adik-adik bilang tadi, jaringan komputer adalah untuk memudahkan komunikasi dan dapat mengakses informasi secara tepat dan real time. Ya, seperti Ibu bilang tadi kan, Fetty kirim WhatsApp-nya ke Nur Hadi sampai pada waktu itu juga. Kalau dulu, kalau kita pakai merpati, bisa-bisa nggak sampai kan? Nah, itulah perkembangan zaman sehingga adanya jaringan komputer yang memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Teknologi dan jenis-jenis jaringan komputer. Nah, ini. Fetty bisa bacakan? Pernah dengar ini? Itu apa itu Bu? LAN ya Bu? Iya. Jenis jaringan komputer yang pertama adalah LAN. Itu gimana ya Bu? LAN Cara LAN bikinnya ini local area network. LAN sebuah jaringan yang menghubungkan perangkat dalam jarak yang biasanya berdekatan dan menggunakan kabel sebagai saluran utamanya. Nah, contohnya saat kita berada di laboratorium komputer, ya kan, lab komputer kan. Nah, dia hanya mencakup ruangan tertentu atau area tertentu, local area network. Jadi bisa hanya dalam satu lantai atau satu gedung saja, seperti itu. Ini untuk LAN-nya. Nur Hadi makan, Bu. Nur Hadi makan di kelas. Nur Hadi jangan makan dong di kelas. Ini lagi sementara pembelajaran. Selesai pembelajaran baru bisa makan. Nah, untuk yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network atau disebut MAN seperti namanya merupakan jaringan yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komputer atau perangkat dalam area sebuah kota. Nah, MAN ini lebih besar dari LAN tadi. Kalau LAN tadi sangat terbatas ya, jangkauannya hanya terbatas. Kalau MAN ini lebih besar, dia bisa mencakup satu kota dan saling terhubung misalnya antara instansi kantor-kantor dan kantor pusatnya yang ada dalam satu kota tersebut. Bank dan misalnya bank dan cabang-cabangnya yang berada di satu kota itu. Jangkauannya kurang lebih 10 hingga 50 km seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Jangan malu-malu ya untuk bertanya anak-anak. Nah, kalau LAN ini jaringan komputernya hanya terbatas, areanya terbatas. Dia tidak bisa mencakup seperti MAN ini. Kalau MAN ini kan 10 sampai 50 km. Kalau LAN ini hanya terbatas di satu ruangan saja atau di satu gedung saja, seperti itu. Kalau MAN ini bisa mencakup misalnya satu kota, seperti itu. Networknya lebih besar. Sampai sini mengerti? Nah, Kucing sih, maaf. ya, silakan. MAN itu bukannya madrasah aliyah negeri, Bu? Bukan. Ya ampun, Wizir. Metropolitan Area Network, ya kan? Nah. Untuk yang lebih besarnya lagi,
yaitu WAN, Wide Area Network, atau merupakan jenis jaringan komputer yang menghubungkan beberapa perangkat komputer atau berbagai macam tipe jaringan lainnya seperti LAN dan WLAN dalam jarak jangkauan yang cukup jauh, bahkan bisa antar negara. Nah, ini sudah seperti internet ya, mengglobal. Dia sangat besar. Dia mencakup area yang lebih besar lagi. Pengiriman datanya atau apapun itu, dia bisa antar negara, seperti itu. Jaringannya lebih luas, lebih global, seperti itu. Nah, yang ini, Open System Interconnection atau yang biasa disingkat dengan OSI adalah sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Nah, ini kita akan mulai dalam tujuan dibuatnya referensi OSI ini, yakni sebagai rujukan untuk para vendor dan developer sehingga produk software yang mereka buat dapat bersifat universal, yang berarti dapat bekerja sama dengan sistem atau produk lainnya tanpa harus melakukan upaya khusus dari pengguna jaringan komputer bersangkutan. Nah, ini tidak harus kerja. Model referensi OSI ini, Ibu memiliki contohnya ya, dalam penerapan referensi OSI ini. Nah, dalam OSI ini terdapat 7 layer. Application layer, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Ibu punya satu video, nanti bisa dilihat, Ibu putarkan. Nah, bisa kelihatan? Iya, ini untuk OSI layer. Bagus, Bu. Bagus. Iya, OSI layernya tadi, nah misalkan, ini ya, mau mengirim paket hadiah ke Roisa. Nah, dia kirimnya pakai JNE. JNE pakai ini, sistemnya OSI. Datanya, nah, aplikasi layer merupakan pengguna dengan OSI layer lainnya. Di sesi ini terdapat aplikasinya yaitu pengirim dari jalan utama ke jalan alay. Contohnya seperti itu. Nanti presentation layer mengubah bentuk data yang dikirimkan oleh aplikasi jaringan menjadi format yang sesuai. Nah, nanti dia akan emailnya tercantum jika sudah diisi, alamatnya, seperti itu. Baru JNE-nya balas kalau datanya sudah diterima. Session layer membentuk koneksi kemudian memutuskannya setelah semua data telah terkirim. Setelah data lengkap, dia akan terputus dengan sendirinya. Transport layer memelihara serta mengakhiri komunikasi dan juga memastikan apakah barang tersebut terkirim atau tidak. Nanti akan keluar pemberitahuan kalau barangnya sudah mulai diantar, seperti itu. Network layer berfungsi menentukan jalan dan rute yang akan ditempuh. Nah, seperti itu, lokasinya sudah sampai mana. Data link layer berfungsi mengecek apakah barang sudah terkirim atau belum. Ini dicek barangnya dikirim atau sudah sampai atau belum, seperti itu. Physical, yang terakhir physical layer ini bertugas untuk menangani bentuk fisik barang. Nah, prosedur-prosedur yang berhubungan langsung dengan barang yang kita pesan dan kita kirim, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Dari video tadi, bagaimana, ada pertanyaan? Bu, tanya. Ya, oke. 7 layer of OSI ini. Ini hanya contoh saja, seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nanti kan kalau adik-adik semua kan sudah pernah, kan semua punya HP. Seperti itu kan, semua punya HP, sudah pernah menggunakan jasa kirim seperti itu. Nah,
Nanti bisa dilihat. Contohnya juga seperti kita kirim WhatsApp sampai sampai ke tujuan itu menerapkan oscillator. Jadi di saat kita mengirim pesan WhatsApp itu juga menerapkan oscillator ini, 7 oscillator ini, seperti itu. Nah, yang kita masuk dalam perangkat jaringan komputer. Nah, perangkat jaringan komputer ini adalah alat pendukung untuk menjalankan transformasi data sehingga perangkat bersangkutan dapat beroperasi. Jadi bukan hanya gambar awal tadi kan komputer itu kan disusun berkelompok bersama-sama. Tapi untuk menjalankan itu kita perlu juga alat elektronik lainnya untuk dapat mengoperasikan seperti ini. Ada yang tahu ini apa? Pernah lihat ya. Nah, ini yang mendukung sehingga jaringan komputer bisa beroperasi seperti itu. Jika tidak ada itu, walaupun kita membentuk jaringan komputer sebagaimanapun, tidak akan beroperasi dengan adanya dukungan dari alat elektronik lainnya seperti itu. Sebuah komputer yang digunakan biasanya memerlukan beberapa alat sebagai pengirim data, misalnya router, wireless card, dan LAN card, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini adalah pendukung-pendukung yang digunakan untuk mengirim data. Nah, router adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih, sehingga pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain bisa diterima. Router itu bisa menghubungkan network atau jaringan yang menggunakan topologi seperti bus, star, dan ring. Nah, topologi itu ada beberapa macam. Ada topologi star, ada topologi ring, ada topologi bus. Nanti di pertemuan berikut kita akan belajar lebih dalam topologi-topologi ini. Seperti itu. Untuk yang sekarang, kita hanya belajar jaringan komputernya saja. Nanti pertemuan yang kedua kita akan belajar lagi tentang topologi jaringan komputer. Karena topologi ini ada terbagi beberapa macam. LAN jenis jaringan komputer yang pertama adalah LAN, sebuah jaringan yang menghubungkannya. Ini yang tadi ya, dalam jarak yang biasanya berdekatan dan menggunakan kabel sebagai saluran utamanya. Karena dia hanya mencakup apa tadi yang Ibu bilang terbatas, sangat terbatas ya cakupan areanya. Dia memakai kabel. Jadi jaringan komputer ini ada yang memakai kabel, ada yang tidak memakai kabel seperti itu. Kalau LAN ini memakai kabel. Jenis MAN ini, network Metropolitan Area Network, seperti namanya, merupakan jaringan yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komputer atau perangkat dalam area sebuah kota. Nah, dia ini tidak menggunakan kabel seperti itu. Nah, ini topologi jaringannya. Bisa dilihat. Topologinya seperti ini. Bu, mau nanya, Bu. Ya, silakan. Itu tadi topologinya bentuk apa ya, Bu? Ini topologinya berbentuk topologi. Ini topologi yang di area lokal. Ini topologi bus. Ya, ini topologi bus.
Nanti kalau ada topologi ring itu bentuknya bulat. Kalau ini bus, seperti ini. Iya. Manfaat dari perancangan topologi itu agar arah jalur internet menjadi lebih jelas, memudahkan network engineer untuk melakukan konfigurasi seperti itu. Harus manfaat perancangan topologi jaringan ini dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan karena semua sudah dihitung dengan matang dalam topologi jaringan. Jadi, minim kemungkinan perangkat kelebihan maupun kurang. Manfaat dari perancangan topologi jaringan tadi itu memudahkan dalam memaintain maupun upgrade di sisi network engineer. Karena semua telah terstruktur dan rinci. Pemberian label pada setiap kabel juga akan menjadi nilai plus. Penggunaan menjadi sangat mudah di sisi user. Semua bisa saling berkomunikasi dengan baik, tanpa tidak ada masalah. Nah, ini yang akan kita dapat untuk pertemuan berikut ya. Tapi kita sudah harus lihat dulu jenis-jenis topologi jaringan. Dia ada 5. Ada 5 topologi, yaitu topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi tree. Nah, pertemuan berikut kita akan membahas karena topologi ini sangat penting dalam jaringan komputer. Seperti itu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Karena habis ini kita akan mengisi LKPD. Ya, ya. Saya juga Bu tanya Bu. Topologi bus kan yang digambar tadi. Kalau topologi ring itu dia berbentuknya bulat. Seperti itu. Bentuk dan kegunaannya seperti itu. Nanti akan dijelaskan di pertemuan yang kedua. Nanti kita akan melihat perbedaan-perbedaannya, kegunaan-kegunaannya. Berarti kalau ada 5 akan ada 5 kegunaan seperti itu. Nanti akan kita lihat. Nah, untuk saat ini, Ibu mau bertanya. Bisa Ibu bertanya? Tadi Bisa, tadi semua sudah memperhatikan materi ini dengan baik, atau ada yang tidak terlalu memperhatikan? Ibu ingin bertanya ya. Biji masih pagi kok tidur. Semalam Tarik. Bu. Ya ampun, Biji jangan tidur. Ibu mau bertanya nih. Biasa Bu malam Jumat. Wah, lapar sedikit, enggak. Nonton bola ya Biji ya? Ya, bolanya bulat. Ya ampun. Nah, Ibu mau bertanya dulu, Biji perhatikan. Nanti sebentar mengisi LKPD, tidak ada yang tahu. Ibu mau bertanya. Perbedaan dari LAN dan MAN. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Perbedaan Ya, dari gimana, LAN Bu? dan MAN. Gimana? Perbedaan LAN siapa yang dan bisa jawab ya? Ya, local area network dan metropolitan area network. Perbedaannya? Kalau Bisa LAN sebutkan? satu juta, kalau LAN Berdasarkan luas area jangkauan. Bagaimana? Sidik bagaimana? berdasarkan luas area jangkauan, MAN antar kota, satu kota. Kalau LAN satu gedung atau satu Gedung. wilayah. Nah, bisa sebutkan contohnya? LAN contohnya yang di mana? MAN contohnya di mana? Seperti itu. LAN mungkin jaringan lab, jaringan sekolah, LAN. Iya. Kalau MAN-nya mungkin jaringan antar bank antara bank pusat sama bank cabang mungkin dalam satu kota. Itu, Bu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat Wiji. Ayo. Hebat kan? Berarti dia 2
dia memperhatikan dengan baik. Nah, itu tadi kan yang Ibu tanyakan ada 2. LAN sama MAN. Nah, untuk yang lebih globalnya lagi, apa itu? Selain LAN dan MAN. Masih ada kan yang lebih global lagi, bukan hanya antar kota, bukan hanya terbatas dari ruangan saja. Ayo. Saya tahu Bu, WAN Bu. Iya. Apa? WAN Bu, WAN. WAN. Ia mencakup bisa antar planet Bu. antar negara. Bermain ya. Tadi bercanda, bermain. Nah, Ibu mau melihat apa? Pemahaman untuk bukan hanya beberapa orang dari kelas ini saja ya. Ibu mau melihat pemahaman dari satu kelas ini. Jadi Ibu mau membentuk kelompok. Jadinya 3 kelompok ya, 11 orang ya. Jadinya 3 kelompok. Bisa mandiri membentuk kelompok sendiri? Atau harus dibagi lagi? Bagaimana? Adik-adik, jangan tidur. Dibagi Ibu aja, Bu. Oke, dibagi ya, 3 ya. Nia sama, Nia mau sama siapa? Kita utamakan kenyamanan ya. Jangan lagi setelah dibentuk menolak, seperti itu. Nia, Sama Laili, Nurhadi. Bu, sama Laili. Nia, Nurhadi, Laili. Oke, kelompok. Oke, yang kedua. Wiji. Saya sama Fedi. Wiji mau sama siapa? Sama saya Bu. Iya. Sama Febri. Ya Bu, nggak apa-apa. Harus perempuan yang satunya harus perempuan. Ya sih. Kalau gitu Sylvia mawon Bu. Nyun. Sylvia, mau sama Sylvia. Sylvia bisa di kelompok 2. Bagaimana? Iya, Bu, bisa, Bu. Oke, kelompok 3 sisanya ya. Ada Saya Tri. tidak mau sama cewek Bu. Ya Bu. Nah kan, sudah jangan milih-milih lagi ya. Tadi kasih kesempatan milih. Yang ketiga itu ada Tari sama Roisa sama Didi ya. Siapa lagi satu? Ayo, siapa lagi satu ini? Ada yang tidak hadir ya? Saya Bu mungkin ya. Sidik belum masuk. Sudah ini Ibu taruh di kelompok 3. Ini sudah benar semua? Sudah ada semua? Sudah. Mario ya? Masih ada Mario ya? Atau siapa lagi? Sudah ya? Mario. Ganti Mario siapa? Oke. Mario lagi Saya tidak mau sama cewek Bu. Mario lagi sumur. Mario Bros. Nah, untuk Ya yang sama Pak Wiji dikerjakan, aja gimana? Sama Wiji. Saya nggak mau sama cewek. ini sudah seimbang kayaknya. Belajarlah saling berkomunikasi dengan baik, dikurangin saling bulinya. Ya, aku mau lihat interaksi kalian. Sudah dikasih waktu tadi milih. Ya, bisa ya? Ini mudah kok materinya. Ya, bisa saling bantu. Bisa ya? Kita nggak saling bully ya Bu, nggak saling bully, cuma mencoba mengakrabkan diri. Ya itu, dicoba dalam kelompoknya ini. Ya, bisa ya? Siap. Iya Bu. Ya. Bisa Bu. Maaf ya Bu. Aku kasih Lo ya. Fedi mainan berapa Bu? Mainan apa? Main Fedi HP. mainan HP itu loh Bu. Jangan main HP.
like ya. Laptop tercentang like. Nah, sudah terlihat. Nah, untuk bisa mengisi LKPD kelompok 1, 2 dan kelompok 3, buka LMS-nya ya yang sudah Ibu kirimkan ya. Sudah masuk Ya, kan? Bu. Ibu kirim dari tadi. Nah, buka kurs jaringan komputer. Kurs jaringan komputer 1 ditandai 1 karena pertemuan pertama. Ada 4 modul kan? 1, 2, 3, 4. Nah, lihat materinya dulu, ya kan? Buka materinya dulu. Itu semua buka dikerjakan, materinya. Bu. Enggak, ini dibaca ya. Kalian harus baca dulu. Ini untuk mendukung kalian bisa mengerjakan LKPD. Ya. Nah, nanti sebentar di saat buka sudah dibaca akan tercentang seperti ini. Kalau dia tercentang seperti ini baru bisa buka lagi yang kedua. Dibuka lagi untuk penjelasan ilustrasi 7OZ layer-nya pada kehidupan sehari-hari. Nanti dia akan tercentang lagi, baru bisa buka buku jaringan dasar kelas 10. Jaringan komputer dasar ya. Nanti kalau sudah dibuka semuanya ini, tinggal diklik LKPD jaringan komputernya, akan muncul seperti ini. Nah, silakan tiap kelompok untuk mengerjakan 3 soal ini. Ya. Bisa? Mudah kan? Mudah kan? Nah, dipersiapkan ya yang mau jadi yang mau menyampaikan hasil diskusinya untuk kelompok 1 siapa? Ayo siapa? Kelompok 1 ada Nia, Nur Hadi sama Laili. Nur Hadi, Bu. Oke, Nur Hadi ya. Ibu cek di sini ya. Ya, Nah, Bu. untuk yang kedua siapa? Ada Wiji, Fetri sama Sylvia. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Jadi wiji Bu. Wiji, Bu. Iya, belum. Ibu mau nanya siapa yang mau tampil di depan membawa hasilnya sebentar setelah ini. Setelah diskusinya selesai. Siapa? Wiji ya? Ibu centang Wiji ya. Yang ketiga ada Tari, Roisa, sama Sidik, dan Didi. Siapa yang mau Ibu tentukan saja ya, Roisa ya yang maju ya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Ibu kasih waktu 5 menit. Ingat ya adik-adik ya, kalau bikin pekerjaan seperti ini jangan terlalu ribut ya. Jangan ada yang bermain. Bagaimana, sudah selesai? Nah, ini kelompok 1. Kelompok 2-nya sudah selesai atau belum? Kelompok 2 belum selesai. Kita tunggu kelompok 2 ya. Mau presentasi di mana semua balik yang kedua ayeuna. Nah, Silakan maju kelompok 1. Nur Hadi ya, yang ditentukan tadi Nur Hadi ya yang maju ya. Silakan. Silakan maju semua karena jika ada tanggapan atau tambahan dari kelompok lain bisa saling membantu di depan. Silakan maju. Kelompok 1 maju Ayo, semua. ayo maju, ayo. Ayo Nia, bisa. Jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu. Harus percaya diri tampilnya ya. Ayo. Ya.
Iya, baiklah. Teman-teman sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1, sangat baik ya. Sudah dapat memberikan penjelasan dari ketiga soal yang sudah diberikan. Sangat baik sekali dalam penyimak materinya dan pembuatan hasil diskusinya. Bagaimana kelompok 2? Mana kelompok 2? Kelompok 2 sudah selesai? Ya ampun, kelompok 2. Ayo kelompok 2. Saya dulu aja, Bu. Oke, kita kasih kelompok 3 dulu ya. Oh, yang maju Sylvia ya untuk kelompok 2 ya? Saya kelompok 3, Bu. Oh, bisa ya. Silakan maju kelompok 3. Kelompok Ya, Bu. 2-nya Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok saya adalah hasilnya sebagai berikut, Bu. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Makasih, Bu. dari kelompok 1 yang sudah selesai. Kelompok 2 yang sudah siap, Bu. selesai. Oh, silakan kelompok 2. Iya. Maju Baik, kelompok terima 2. kasih. Maju Maju semua depan, ya. Bu, ya. Perwakilan ya. Maju semua. Jangan malu-malu. Maju semua. Pak Wijinya. Semua. Wijinya keluar loh, Bu. Ya ampun, dari tadi Ya, Wiji kok terima kasih. Febri sama Sylvia saja. Presentasi. Ya. Iya, silakan. Hasil kesimpulan dari kelompok saya, kelompok 2 itu diantaranya sebagai berikut. Nah, mungkin ya demikian pemaparannya, teman-teman. Apa ada yang perlu ditanggapi atau ada yang kurang cocok? Iya, untuk Ya, kelompok silakan. 1 dan kelompok 3, apakah ada tanggapan kepada kelompok 2? Persilakan. Oke. Ya. Oke. Untuk kelompok Terima 3-nya juga kasih. sudah jelas? Ya. Ya, Ini kelompok saya sudah selesai, Bu. Boleh kembali? Ya, silakan kembali ke tempat duduk sampai Terima kasih, Bu. Dapat nilai bagus. Iya, semuanya nilainya bagus ya. Pemahamannya bagus, jawabannya bagus semua. Jadi dari sini Ibu bisa melihat ya, untuk materi jaringan komputer ini ternyata bisa dipahami oleh adik-adik semua ya. Nanti kalau misalnya ada masalah atau kurang jelas bisa hubungi atau bisa dicari informasinya, ya kan? Jaringan komputer kan sudah canggih, kita bisa melihat informasi apa yang harus kita cari, apa yang tidak kita pahami, seperti itu. Nah, untuk pengerjaan LKPD ini kan tadi kan sudah diisikan dengan kelompok-kelompoknya kan. Nanti hasil jawabannya dikirim ke Ibu ya, dikirim ke grup ya. Nanti Ibu mau ambil nilai. Seperti itu. Bisa kan? Dikirim kan? Bisa dulu. Oke. Sampai di sini materi kita bisa sampai di sini ya. Terus Ibu mau bilang ya, jangan lupa untuk dikirimkan sebelum jam 7 malam. Ibu mau ambil nilai. Stop sharingnya dan Nah, untuk pertemuan kita berikutnya yaitu membahas apa tadi yang Ibu bilang, masih ingat untuk pertemuan kedua? Ada 5 yang Topologi jaringan. Iya, topologi jaringan, jangan lupa ya. Untuk sudah bisa dibuka-buka informasinya tentang topologi jaringan ya. Nanti kan di saat kita masuk materi tidak kaget, atau mungkin di saat Ibu kasih materi mungkin ada yang sudah lebih paham, sudah lebih melihat informasinya, seperti itu. Tapi untuk yang jaringan komputer semuanya sudah hebat, sudah sangat memahami. Tapi Ibu mau tanya sekali lagi, jangan-jangan ada yang kurang paham, bagaimana untuk pembelajaran yang tadi? Itu, Bu. Bagaimana? Sudah paham. Oke.
Baiklah, sebenarnya Ibu mau mengadakan kuis, tapi terkendala waktu ya. Mungkin kuisnya untuk pertemuan yang kedua saja. Apalagi ya untuk komputer, jaringan komputer untuk saat ini ya. Ibu rasa sudah cukup, sudah dipahami. Tadi juga pembuatan LKPD-nya tinggal dikirim ya, hasil jawabannya bagus-bagus. Untuk sebentar Ibu informasikan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mohon ya yang tugas kebersihan siapa untuk hari ini? Kita harus bersihkan kelas untuk pembelajaran berikut. Gigi sama siapa? Gigi sama siapa? Sama saya, Bu. Gigi, Febri, sama Romania. Nanti jangan lupa Tapi ya. tadi sudah saya piket. Ya. Yang nggak mau piket itu, Bu. Ya ampun. Nah, terus tadi yang Ibu minta pasangkan LCD dan teman-temannya itu Gigi ya. Gigi juga ya yang tolong dirapikan ya. Bisa ya? Iya, Ibu. Oke. Baiklah. Sudah tidak ada pertanyaan lagi mengenai ini, materi yang hari ini kita akan tutup. Kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Ibu minta kesediaan siapa yang bisa doa tutup, karena kita mau mulainya dengan doa, kita juga harus menutupnya dengan doa. Boleh Bu, saya Bu. Oke, Sylvia. Silakan Sylvia. Terima kasih Bu Cingsi. Baiklah teman-teman ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa supaya apa yang sudah Ibu Guru sampaikan materinya mendapatkan manfaat di diri kita masing-masing. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dimulai. Selesai? Ya, terima kasih Bu Cingsi. Oke. Jangan lupa ya anak-anak ya, jaga kesehatan ya. Oke, petugas kebersihannya sudah bisa itu ya, sudah bisa membersihkan kelas ya. Siap, Oke, Bu. terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi.